Om Wilaheng Astuna Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Matur sembah nuwun. Salam kebajikan, salam hormat saya buat teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita berbagai keberkahan, kemuliaan, kecukupan hidup di alam semesta ini. Dan tidak lupa, sangat utama rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita, dan juga rasa bakti kita kepada para leluhur-leluhur kita, kepada para sesepuh, bini sepuh, dan juga guru-guru kita yang sudah banyak memberi pencerahan dan pengetahuan kepada kita semuanya. Tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, dan bagikan video ini. Dengan membagikan video ini, Anda sudah membantu saya membangun jiwa-jiwa baru pada generasi penerus negeri ini. Kenapa harus meditasi? Kita akan bongkar kenapa kita harus selalu menjalankan meditasi. Meditasi adalah salah satu kegiatan di mana kita bisa meriset, kita bisa membersihkan, kita bisa menetralisir seluruh energi-energi negatif dalam diri kita. Dan kita bisa membendung hawa nafsu kita. Kenapa harus meditasi? Karena dengan meditasi, kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kita bisa mengkaji diri kita. Kita bisa memahami diri kita sendiri, apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki dalam diri kita. Kenapa harus bermeditasi? Karena dengan bermeditasi, kita akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa, sehingga kita bisa kembali ke dalam kesadaran diri kita, menjadi diri kita yang sejati. Dan dalam kehidupan, kita akan lebih tertata dalam menjalankan hidup. Kita akan memiliki kembali semangat dan motivasi. Dan juga kita akan lebih giat dalam bekerja dan mewujudkan segala cita-cita dan impian kita. Dan dengan meditasi, kita akan selalu dalam alam sadar. Alam yang seharusnya kita hidup, seharusnya kita berjuang, yaitu alam semesta ini. Dan yang sangat penting dari sebuah meditasi adalah dengan meditasi kita akan lebih mengenal Sang Penguasa alam. Karena orang-orang yang bermeditasi itu menguasai alam yang ada dalam dirinya sendiri. Mencermati, merasakan, dan tubuh manusia adalah sebagian daripada alam semesta. Seluruh elemen dan unsur alam itu ada pada tubuh manusia. Bahkan alam gaib pun ada dalam diri manusia. yaitu di saat kita merasakan energi
Di saat kita memahami rasa kita, emosi kita. Karena energi, emosi, dan rasa itu adalah alam gaib. Di saat kita mengetahui sifat, karakter, dan jiwa kita, itu pun juga alam gaib. Karena itu, meditasi bisa menguasai alam nyata dan juga alam gaib. Kita akan lebih paham sehingga kita bisa membawa jalan hidup kita agar kita tidak masuk dalam dunia hayalan ataupun halusinasi kita. Dan dengan meditasi kita seperti membangun jiwa baru dalam diri kita. Membangun semangat baru, membangun motivasi baru dalam hidup kita untuk mendapatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan hidup kita. Dan dengan meditasi juga kita akan mengenal Tuhan melalui makhluk ciptaan Tuhan. Ini yang sering dikesampingkan oleh banyak orang dalam bermeditasi. Selain ketenangan, penguasaan diri, penguasaan alam, ketentraman hati, jiwa, kebersihan pikiran, jauh dari energi negatif, kita juga bisa mengenal Tuhan lebih jauh, memahami ilmu kehidupan, ilmu alam. Karena di saat kita ingin mengenali Tuhan kita, langkah yang harus kita ambil adalah mengenali diri kita sendiri. Mengenali kodrat kita, mengenali tujuan penciptaan kita dalam kehidupan ini. Sesudah kita mengenali diri kita, kita akan mengenali alam semesta. Bagaimana kita merasakan energi alam, bagaimana kita merasakan energi udara, bagaimana kita merasakan energi angin, energi tanah, energi api dalam diri kita, hawa nafsu kita. Disitulah kita memahami unsur ataupun makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan. Gimana kita bisa memahami sifat-sifat hewan dalam diri kita, karena manusia ini mempunyai sifat hewan. Karena itu kita diberi taring dan juga kuku. Ini adalah simbol dari sifat-sifat hewan kita. Dengan mengenali makhluk ciptaan Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan itu sendiri. Nah, salah satu jalan itu adalah meditasi, semedi atau suwung. Kalau bahasa modernnya yaitu yoga. Dan ilmu penguasaan kehidupan ataupun alam semesta inilah yang dinamakan ilmu makrifat. Ilmu tingkat tinggi dari sebuah spiritual yaitu makrifat. Dekat dengan Tuhan. Di saat kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan ada lagi rasa kebimbangan dalam hidup kita. Kita tidak akan ada lagi rasa was-was dalam diri kita. Rasa ketakutan. Yang kita rasakan hanyalah kita menikmati penciptaan Tuhan ini.
kita diciptakan, dilahirkan di alam semesta, dikodratkan Tuhan di suatu tempat untuk menikmati seluruh ciptaan Tuhan, saling melengkapi, saling melindungi, saling menutupi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan, karena Tuhan Maha Kasih Sayang. Disitulah pemahaman yang akan kita dapat di saat kita mampu menjalankan meditasi dengan benar-benar. Karena di saat meditasi, kita akan terhubung antara kita dengan Tuhan kita. Di saat semua anggota tubuh kita diam, di situ kita akan terhubung, lebih cepat terhubung daripada kita dengan suatu gerakan-gerakan yang lainnya. Nah, itulah yang harus kita pahami, itu yang harus kita telaah dalam kita menjalankan sebuah meditasi. Jangan hanya bermeditasi mengikuti hawa nafsu kita sendiri, mengikuti keinginan-keinginan kita sendiri, mengikuti sesuatu yang ingin kita kuasai dalam hidup kita sendiri. Justru di situ akan menjauhkan diri kita dengan Tuhan ataupun alam. Inilah sebenarnya apa yang kita dapat atau kenapa kita harus meditasi. Ada berjuta-juta manfaat kalau kita jabarkan dari meditasi tersebut. Bahkan kita bisa awet muda, kita memiliki ketenangan, kesehatan, dan yang paling utama kita mengenal Tuhan kita. Hanya dari teman-teman kita belajar bareng bagaimana kita menata meditasi-meditasi kita agar kita bisa mencapai puncak dari sebuah meditasi itu sendiri, sehingga kita bisa menemukan makna dan tujuan atas kelahiran kita di alam semesta ini. Jangan pernah takut untuk meditasi, karena jalan paling mudah untuk mencapai makrifat ataupun mengenal Tuhan kita adalah dengan meditasi. Kalau orang dahulu dari ajaran leluhur-leluhur kita terdahulu, yaitu suwung. Inilah sebenarnya sebuah ilmu yang tidak bisa dinominalkan ataupun dihargai, mau berapa harganya tidak bisa, yaitu pemahaman. Karena orang belajar kalau tujuannya pintar, maka akan hanya dapat pintar. Sebenar-benarnya orang belajar itu tujuannya adalah pemahaman. Di saat pintar kita belum tentu bisa menjalankan, tapi di saat paham kita pasti akan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pentingnya sebuah meditasi. Sesuatu yang simpel, yang sepele, terkadang juga membingungkan kalau kita tidak menemukan titik terang dari apa yang kita lakukan. Semoga kita terbangun dengan jiwa-jiwa baru, dengan semangat baru, dengan raga yang baru, energi yang baru, sehingga kita bisa mendapatkan ketentraman, kemakmuran, dan kedekatan diri kita dengan Tuhan dan alam semesta dalam kehidupan kita. Apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bagikan video ini. Dengan membagikan, kita sudah membangun jiwa-jiwa baru
bagi seluruh makhluk di alam semesta ini. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Matur sembah nuwun.